everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan gua akan membagi menjadi dua sesi. Untuk sesi pertama, kita akan bahas beberapa bad news yang mungkin notabene menjadikan katalis negatif sehingga terjadi crash the market. Tetapi untuk beberapa berita-berita good news, nanti kita akan update juga kira-kira apa yang akan terjadi untuk kondisi market cryptocurrency selanjutnya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Tahun 2024 merupakan tahunnya politik. Dan bukan hanya terjadi di negara kita saja, yaitu Indonesia. Begitu juga akan segera dilakukan di negara Amerika Serikat. Pertama, kita akan bahas dengan mimpi buruknya salah seorang holders dari koin Chainlink yang telah mengalami eksploitasi sehingga telah kehilangan dana sekitar 4 jutaan US dollar. Kedua, kita akan membahas salah satu platform DeFi yang baru-baru ini juga telah terjadi eksploitasi dan telah kehilangan sekitar 10% dari LP yang telah disediakan oleh salah satu platform tersebut. Dan untuk informasi yang terakhir, mungkin ini adalah kaitannya juga dengan tahun politik di tahun 2024. Salah seorang mantan CEO dari salah satu bursa terbesar di dunia, yaitu Binance, yang mungkin akan dijadikan sasaran empuk oleh hakim distrik Amerika Serikat yang bernama Richard John. Karena salah seorang mantan CEO dari bursa Binance yang bernama Changpeng Zhao telah mengajukan permohonan yang kedua kalinya untuk meninggalkan negara Amerika Serikat. Namun lagi-lagi, permohonan dari Changpeng Zhao telah ditolak. Dengan klaim yang telah disampaikan bahwa Changpeng Zhao harus melangsungkan hidupnya di negara Amerika Serikat dengan mempertanggungjawabkan atas apa yang sebelumnya telah dilakukan di negara Amerika Serikat. Dan apalagi kasus tersebut kalau memang bukan urusan dengan uang, yang kemungkinan Changpeng Zhao akan dikenakan denda kembali, walaupun sebelumnya telah dikenakan denda di atas 4 miliar US dollar. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gua untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang bermampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk join ke dalam Telegram grup Crypto Strategic. Untuk linknya sudah gua sertakan di deskripsi. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini, nampaknya sedang terjadi korektif secara keseluruhan. Dan dengan total market cap secara global ataupun keseluruhan sedang terjadi penurunan sekitar 1,6%. Dengan total market cap kali ini di 1,71 triliun US dollar. Dan bahkan di sini kita bisa melihat untuk sekelas Bitcoin, salah satu raja cryptocurrency, telah terjadi penurunan di atas 2%. Ada Ethereum di atas 3%, BNB 0,2%, bahkan Solana sedang terjadi penurunan secara signifikan di atas 6%. Dan lebih kurangnya seperti inilah kondisi market cryptocurrency di weekend kali ini menjelang akhir tahun 2023. Jadi lebih banyak beberapa altcoin yang sedang terjadi koreksi dibandingkan dengan beberapa altcoin yang sedang terjadi kenaikan hari ini. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, pertama kita akan bahas menjadi salah satu mimpi buruk oleh salah seorang holders dari Chainlink ataupun Chainlink yang telah kehilangan dana lebih dari 4 jutaan US dollar. Dan tentu ini bisa dijadikan suatu pelajaran untuk kita semua yang menyimpan aset di salah satu hot wallet. Menurut salah satu media You Today bahwa ini merupakan mimpi buruk bagi pemegang Chainlink ataupun Chainlink senilai 4,66 juta dolar. Dengan adanya serangan phishing yang mengguncang komunitas. Wow. Jadi kalian bayangkan siapa yang mampu menerima dengan kehilangan dana secara tiba-tiba lebih dari 4 jutaan US dollar. Apalagi ketika kita convert ke dalam rupiah, mungkin totalnya melampaui di angka 60 miliar rupiah. Dan mungkin inilah salah satu penyebab ataupun katalis negatif yang telah menyebabkan crash the market hari ini. Dalam sebuah peristiwa yang telah mengecewakan bagi salah satu pemegang Chainlink ataupun Coinlink, serangan phishing yang menghancurkan telah mengakibatkan hilangnya cryptocurrency senilai 4,66 jutaan dolar. Dan Look On Chain, sebuah perusahaan analis data terkemuka, telah mengungkapkan kejadian tersebut melalui tweet, menggambarkan peristiwa malang yang menimpa pemegangnya yang telah melihat 275.700 token link dan setara dengan 4,42 jutaan dolar lenyap dalam serangan phishing yang licik. Nah, jadi data tersebut telah dibagikan oleh salah satu data on-chain yang bernama Look On Chain.
dengan salah seorang holders yang telah memegang sekitar 275.700-an koin link atau setara dengan 4,42 jutaan dolar lenyap dalam sekejap atas adanya serangan phishing yang licik. Dan korban telah dengan cermat mengumpulkan 290.750 koin link senilai dengan 2,25 jutaan dolar. Dan dengan berdagang di berbagai bursa antara 7 Juni 2022 dan juga 14 Oktober 2023. Dan investor cerdas ini telah berhasil memperoleh keuntungan hampir 2,4 jutaan dolar. Mengingat kondisi market yang menguntungkan. Namun rezeki nomplok berubah menjadi mimpi buruk ketika individu secara tidak sengaja mengklik tautan phishing dan juga tanpa disadari menyetujui suatu transaksi. Nah, jadi mengapa ini gua sampaikan? Karena di sini kita bisa mendapatkan suatu pembelajaran dengan ketika kita menerima pesan entah melalui WhatsApp, Telegram, Discord, Twitter, dan lain sebagainya. Karena kalian bayangkan dengan salah seorang holders yang telah berusaha dengan susah payah untuk mendapatkan keuntungan lebih dari 2,4 jutaan dolar. Dan dengan total aset secara keseluruhan, baik modal ataupun keuntungan mencapai 4,66 jutaan dolar. Namun dalam sekejap, salah seorang investor tersebut telah mendapatkan mimpi buruk ketika dengan ketidaksengajaan mengklik salah satu tautan phishing dan tanpa disadari telah menyetujui suatu transaksi tersebut. Dan ini salah satu kejadian yang sangat miris sekali karena salah seorang investor telah mengumpulkan dari tahun 2022 namun harus berakhir kehilangan semua asetnya lebih dari 4 jutaan US dollar. Mungkin pertanyaannya, apakah tidak ada cara lain untuk menghindari kasus-kasus sedemikian rupa? Jadi sebetulnya ada cara dan caranya sangat simpel sekali. Ketika kalian mendapatkan pesan dari salah seorang yang sumbernya tidak diketahui bahkan tidak jelas, yang telah mengirimkan beberapa link-link tersebut, jangan sesekali kalian mengklik link ataupun tautan tersebut. Apalagi harus menyetujui dengan transaksi yang telah diinstruksikan dalam tautan tersebut. Akan dipastikan kurang dari 10 menit aset kalian yang sebelumnya telah kalian simpan di dalam wallet akan terkuras habis. Dan itulah yang telah menimpa terhadap salah seorang investor ataupun pemegang dari koin Chainlink yang baru-baru ini telah kehilangan dananya melampaui dari 4 jutaan US dollar. Dan untuk informasi berikutnya, ini pun merupakan salah satu katalis negatif yang telah menyebabkan crash the market hari ini. Jadi berbeda dengan informasi yang pertama, untuk informasi yang pertama merupakan salah seorang holders yang telah kehilangan dananya ataupun semua asetnya yang tersimpan di dalam wallet lebih dari 4,60 jutaan dolar. Dan kali ini salah satu platform DeFi yang bernama Levana Protocol telah mengatakan kehilangan 1,14 jutaan dolar selama serangan Oracle. Dan dalam serangan Oracle pengenalan platform keuangan terdesentralisasi ataupun DeFi yang bernama Levana Protocol, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa mereka adalah korban serangan Oracle yang menyebabkan sekitar 10% atau setara dengan 1,14 jutaan dolar terkuras dari kumpulan likuiditas ataupun LP. Namun dalam pembaruan yang telah dibagikan melalui X pada tanggal 27 Desember, tim Levana menegaskan bahwa masalah tersebut telah diperbaiki dan juga pembukaan posisi akan segera diluncurkan kembali minggu depan. Menurut salah satu pembaruan, serangan terjadi 14 hari sebelumnya. Dan selama 12 hari, para peretas mampu menghabiskan sekitar 4% dari LP. Namun, serangan tersebut meningkat secara signifikan selama kemacetan osmosis pada tanggal 26 Desember yang mengakibatkan tambahan pengurasan sebesar 5%. Dan awalnya tim Levana mengaitkan perubahan laba dan juga rugi ataupun PNL dengan keuntungan pedagang organik dan juga kurangnya uang tunai yang efektif. Jadi kejadian eksploitasi baru-baru ini ke dalam salah satu platform keuangan terdesentralisasi ataupun DeFi Levana Protocol telah terjadi 2 kali. Dengan sekelompok para peretas telah menguras sekitar 5%-an awalnya dan telah terjadi kembali di hari berikutnya tepat di tanggal 27 Desember. Sekelompok tersebut telah menghabiskan sekitar 4% dari kumpulan likuiditas yang ada di dalam platform keuangan terdesentralisasi DeFi yaitu Levana Protocol. Dan sebetulnya serangan ini telah terjadi sekitar 14 hari sebelumnya. Dan salah satu platform keuangan terdesentralisasi ataupun DeFi Levana Protocol tidak menyadari bahwa salah satu platform tersebut telah diserang oleh sekelompok para peretas ataupun eksploitasi. Dan bahkan dia telah berasumsi mungkin itu hanyalah perubahan laba dan juga rugi ataupun PNL yang telah dihasilkan dari para pedagang organik dan juga kurangnya uang tunai yang efektif. Namun pada saat tim Levana Protocol melakukan cross-check ataupun pengecekan ulang dalam kumpulan likuiditas tersebut, ternyata sekelompok para peretas telah berhasil membobol ataupun membawa kabur 10% dari kumpulan likuiditas atau setara dengan 1,14 jutaan US dollar.
Walaupun demikian, tim di balik Levada Protokol telah memberikan pengumuman dan juga menegaskan bahwa masalah tersebut telah diperbaiki dan juga tertangani. Dan kemungkinan transaksi tersebut akan dibuka kembali dalam seminggu ke depan. Dan untuk informasi yang terakhir, kali ini kita akan membahas dari salah seorang mantan CEO dari bursa terbesar dunia yaitu Binance. Yang lagi-lagi telah ditolak dengan pengajuan untuk meninggalkan negara Amerika Serikat oleh Hakim Distrik Amerika Serikat yang bernama Richard Jones. Namun secara kesimpulan yang bisa gue dapatkan, apakah sebetulnya Zheng Pengzhou ini menjadi target oleh orang-orang politik sehingga Hakim Distrik Amerika Serikat telah menolak permintaan ataupun permohonan dalam proposal yang telah diajukan kepada Hakim Distrik Amerika Serikat yang bernama Richard Jones. Dan Hakim kembali menolak permintaan pendiri Binance untuk meninggalkan Amerika Serikat. Di tengah masalah hukum yang dihadapi mantan eksekutif tersebut, seorang hakim sekali lagi menolak permintaan pendiri Binance yaitu Zheng Pengzhou untuk meninggalkan Amerika Serikat. Dan secara khusus, Bloomberg melaporkan bahwa Zhou diberitahu bahwa dia tidak dapat keluar dari negara tersebut saat dia menunggu hukuman atas berbagai pelanggaran hukum perbankan. Secara kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Zheng Pengzhou menurut gua sendiri tidak terlalu fatal, walaupun sedemikian rupa Zheng Pengzhou tidak bisa membantah dan mau tidak mau harus mengikuti dengan peraturan-peraturan yang telah diputuskan kepada beliau dengan tuduhan-tuduhan atas adanya pelanggaran dalam hukum-hukum perbankan negara Amerika Serikat. Namun dengan melihat sebelumnya bahwa sebetulnya Zheng Pengzhou ini telah dikenakan denda dan harus membayar denda lebih dari 4 miliar US dollar. Dan tentu denda tersebut telah dibayarkan oleh Zheng Pengzhou. Namun mengapa sampai dengan saat ini Zheng Pengzhou masih tetap ditahan oleh Hakim Distrik Amerika Serikat? Dan mungkin itu adalah satu-satunya jawaban bahwa kasusnya Zheng Pengzhou ini telah dilibatkan ke dalam politik. Dan di sini pendiri Binance memblokir formulir meninggalkan Amerika Serikat lagi. Salah satu perkembangan terbesar sektor aset digital pada tahun 2023 adalah masalah hukum yang dialami Binance. Pertukaran kripto telah lama menjadi salah satu industri yang paling menonjol, namun penyelesaian besar-besaran dan juga perubahan kepemimpinan yang telah dipaksakan mengubah jalannya perusahaan. Jadi dengan adanya suatu permasalahan yang telah menimpa terhadap Zheng Pengzhou ataupun bursa Binance, namun sebelumnya Zheng Pengzhou telah mencuit di akun Twitter pribadinya bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh ataupun dilakukan oleh Zheng Pengzhou. Pertama, dia harus menerima atas tuduhan-tuduhan kesalahan yang telah diberlakukan oleh Hakim Distrik Amerika Serikat. Kedua, Zheng Pengzhou mau tidak mau harus mengundurkan diri sebagai CEO di bursa Binance. Dan dengan kata-kata terakhir bahwa Binance bukan lagi bayi, yang artinya tanpa Zheng Pengzhou pun Binance akan terus berkembang dan akan terus mengalami pertumbuhan seiring berjalannya waktu. Namun ternyata sampai dengan saat ini, salah seorang mantan CEO dari perusahaan Binance ataupun bursa Binance yaitu Zheng Pengzhou masih tetap dipermainkan oleh Hakim Distrik Amerika Serikat. Dan dengan adanya klaim seperti inilah mengapa gue menyatakan bahwa kasus dari Zheng Pengzhou ini melibatkan dengan adanya tahun politik yang mungkin akan dimanfaatkan. Karena pada dasarnya tahun politik itu membutuhkan banyak sekali biaya sehingga Zheng Pengzhou dijadikan sebuah alat atas kesalahan-kesalahan sebelumnya yang kali ini telah dibesarkan kembali. Karena jika kita berasumsi dengan satu kesalahan, Zheng Pengzhou harus dikenakan denda misal di jutaan dolar. Dengan Hakim Distrik telah mengklaim dan juga membebankan beberapa kasus ataupun kesalahan-kesalahan Zheng Pengzhou lebih dari 5, artinya Zheng Pengzhou harus membayar lebih besar atas adanya tuntutan yang telah ditentukan oleh Hakim Distrik Amerika Serikat. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan dari 3 informasi yang merupakan katalis negatif sehingga telah menyebabkan crash the market hari ini. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.